Wahabinisme dan Saudi. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal Indonesia. Dalam merumuskan fikihnya, pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat yang dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Itu seperti contohnya itu warga Indonesia itu kan kalau sholat itu pakai sarung, pakai peci seperti itu. Kan kalau di negara-negara Timur Tengah misalnya itu kan sangat jarang ya menggunakan sarung dengan juga peci. Itu sebagai contoh kecil dari Islam Nusantara. Nah, yang kedua itu, menurut pendapat Anda dengan tradisi keislaman yang ada di sekitar saya. Jadi tradisi yang ada di sekitar saya ini itu masih berbanding lurus dengan yang ada di Islam garis besar Islam Nusantara. Jadi tidak terlalu ada banyak penyimpangan yang ada di sekitar saya itu. Jadi kenapa dikatakan Islam Nusantara? Karena itu kita mempunyai ciri khas masing-masing di Indonesia, di Nusantara ini. Misalkan di tempat saya pribadi ini ya. Di tempat pribadi saya itu di setiap bulan-bulan akan ada suatu peringatan seperti contoh pada adat Madura, yaitu adanya bubur merah putih. Itu pada biasanya bulan-bulan 8, dan di bulan 9 itu ada yang namanya bubur pedas, dan juga ada acara yang universal lah di Indonesia ini, ya itu robo-robo. Nah, seperti itu misalnya. Dan ketiga, pendapat bagi orang yang suka membid'ahkan. Jadi menurut pendapat saya, orang yang suka membid'ahkan ini adalah itu orang yang sok pintar, adalah orang yang sok tahu, orang yang merasa paling benar. Jadi sebelum kita mengkoreksi orang lain, sebaiknya kita itu mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah benar ataukah masih nyawang-nyawang atau masih ragu-ragu, seperti itu misalnya. Jadi orang yang suka membid'ahkan ini, saya sangat tidak setuju dengan cara mereka yang sedikit-sedikit membid'ahkan dan mengkafir-kafirkan. Misalkan contoh ini, ada sebuah kisah di zaman Nabi dulu itu, ada seorang kafir yang berusia 80 tahun lalu membaca lafaz la ilaha illallah, dan dia itu menjadi muslim. Lalu lantas bagaimana dengan contoh kecil nih misalnya, lantas bagaimana dengan adat budaya kita yang mengadakan tahlilan, yang membaca kalimat tauhid setiap detik, setiap hari itu, lalu mereka dengan mudahnya membid'ahkan. Itu sangat tidak sangat tidak menghargai apa yang kami kerjakannya itu. Mungkin hanya itu pendapat dari saya untuk 3 pertanyaan yang dari Bapak Hamyani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 4 menit kalau upload di YouTube.